Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat walafiat. Jangan lupa anak-anakku semuanya absen melalui classroom ya. Oke, untuk pertemuan kali ini akidah akhlak masih kita membahas tentang bab 1 yaitu tentang akidah Islam. Kita pertemuan kedua ya hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingatkan dulu materi yang minggu lalu. Ibu sampaikan tentang akidah Islam pada pertemuan pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam dan tujuan akidah Islam. Nah, pada pertemuan kedua ini masih tentang akidah Islam, tapi yang akan kita bahas adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Setelah kita mengetahui iman, Islam, dan ihsan, apakah ada hubungannya antara iman, Islam, dan ihsan? Kalau ada, bagaimana? Maka nanti kita bahas ya. Yang pertama adalah tentang iman ya, yang kita bahas. Pengertian iman, minggu lalu kita sudah bahas juga di pertemuan pertama apa itu pengertian iman. Mari kita bahas lagi di sini. Pengertian iman secara bahasa yaitu yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi, apa yang kita yakini dalam hati harus selaras dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Contoh ya, kalau kita dalam hati mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, berarti ucapan kita juga harus sesuai ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian apa yang kita lakukan oleh anggota badan? Berarti segala sesuatu kita itu kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Meminta segala sesuatu pun kepada Allah. Hidup kita diabdikan untuk Allah, kepada Allah ya. Nah, jangan kita misalnya dalam hati kita mengakui Tuhan kita itu Allah. Tetapi ya, dalam sehari-hari kita tidak selaras dengan apa yang ada dalam hati, ya, apa yang telah kita ucapkan syahadat. Misalnya, iya kita syahadat, iya kita sholat, tetapi kita dikasih sedikit saja kemiskinan, kita dikasih saja misalnya ujian, kita sudah lupa Allah, kita inginnya yang instan, kita meminta bantuan kepada yang lain. Ini contoh ya, ada banyak di masyarakat kita seperti itu ya. Apa misalnya minta bantuan kepada yang lain, minta bantuan kepada selain Allah. Ya contohnya ya, tadi ingin instan, ingin segera hidupnya baik kembali dan lain sebagainya. Ada yang minggu lalu Ibu contohkan modelnya dengan cara pesugihan dan lain sebagainya. Nah, itu bukan contoh iman, bukan. Tetapi itu adalah munafik dan musyrik. Apa itu munafik? Munafik itu lain di bibir, lain di hati. Apa yang diucapkan oleh lisan misalnya A, padahal di dalam hatinya B. Ya, kita mengakui dalam hati itu Allah. Kita mengakui dalam lisan juga bahwa Tuhan kita itu Allah. Tetapi pada kenyataan sehari-hari kita tidak seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan munafik. Juga disebut musyrik. Kalau kita meminta bantuan kepada selain Allah, berarti kita sudah menduakan Allah. Maka kalau iman tidak seperti itu. Iman itu adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Jadi ada keselarasan ya. Insya Allah paham ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman yang secara bahasa iman itu adalah yakin atau percaya. Apa saja yang harus kita percayai, apa saja yang harus kita imani, sebagai seorang muslim wajib harus
mempercayai atau mengimani 6 hal yang harus kita percaya yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah yang disebut dengan waktu pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu akidah. Kenapa disebut akidah? Kembali lagi kepada pengertian akidah di awal pertemuan. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pokok-pokok kepercayaan itu apa? Yang mana? Sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama. Pokok-pokok kepercayaan itu yang ini, yang 6 ini, percaya. Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok yang harus dipercayai. Apa yang harus dipercayai? Ya ini yang 6 ini, rukun iman ini ya. Percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Percaya atau iman kepada malaikat. Percaya atau iman kepada kitab. Percaya atau iman kepada rasul. Percaya atau iman kepada hari akhir. Dan percaya atau iman kepada qada dan qadar. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi sebelum yang lainnya, seorang muslim itu lakukan dulu rukun iman. Lakukan dulu mengimani kepada Allah. Lakukan dulu mengimani kepada malaikat. Lakukan dulu mengimani kepada kitab sampai kita melakukan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara melakukannya? Yang tadi itu, kembali ke pengertian iman secara istilah. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Oke, nanti lebih lanjut tentang rukun iman ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Iman kepada Allah, alhamdulillah nanti kita ketemu di bab 2 ya. Bab 2 kebetulan bab 2 kelas 7 ini akan membahas tentang iman kepada Allah, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian iman kepada malaikat ada di semester 2, iman kepada kitab dan rasul ada di kelas 8, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar ada di kelas 9. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang iman, rukun iman semuanya akan selesai kita bahas sampai kelas 9 walaupun nanti waktunya berbeda-beda, tapi insya Allah lulus dari MTS kalian paham akan rukun iman sampai mendalam ya. Yang selanjutnya adalah tentang Islam ya. Tadi kita membahas tentang iman, sekarang tentang Islam. Islam itu secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, juga sentosa. Secara istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Islam adalah agama yang selamat di dunia, selamat di akhirat insya Allah ya. Selamat di dunia pastinya sudah selamat di akhirat ya. Islam adalah agama yang tunduk. Islam adalah agama yang menjadikan sentosa. Nah, maka kita lihat, maaf ya, orang-orang Islam atau Muslim ya, kita sebut harus taat kepada Allah. Harus taat kepada semua ajaran-ajaran dalam Islam. Karena agama Islam itu mengajarkan manusia berserah diri dan mengajarkan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, ada istilah Islam KTP katanya, agamanya Islam tapi sholatnya enggak. Nah, itu berarti enggak tunduk sepenuhnya kepada Allah. Cuman tunduk iya saja saya Islam, ya. Iya saja saya tahu sholat itu wajib, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu berarti belum beragama Islam dengan benar, dengan kafah ya. Jadi agama Islam kalau kita mengaku kita itu adalah beragama Islam,
harus tunduk sepenuhnya kepada Allah, harus tunduk sepenuhnya kepada ajaran-ajaran Allah, ya. Lalu muncullah rukun Islam. Nah, rukun Islam ini insya Allah anak-anak semuanya sudah tahu dan sudah hafal ya. Ada 5, tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya ya. Bukan hanya dihafal, tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya dalam sehari-hari. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Insya Allah ya semuanya bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pengakuan ya. Ini adalah termasuk akidah yang utama, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang jumlahnya semuanya kalau dijumlah adalah 17 rakaat. Kemudian puasa di bulan Ramadan ya. Nah, ini melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan itu bagi yang sudah mumayyiz ya, seorang anak yang sudah mumayyiz artinya yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, atau mumayyiz itu bisa diartikan juga seorang anak yang telah mampu melakukan beberapa hal yang mandiri ya, seperti mandi, makan, minum, dan lain sebagainya, itu sudah harus melaksanakan ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, walaupun ya sekitar misal umur 7 tahun sudah mumayyiz, walaupun puasanya belum bisa utuh dari terbit matahari, mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari belum utuh, tidak apa-apa. Yang penting pengajarannya harus tetap istiqomah. Dan terlebih lagi bagi seorang muslim yang sudah balik ya, yang sudah balik. Yang sudah balik perempuan ditandai dengan haid. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya. Nah, telah mimpi basah. Jadi melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi orang Islam ya. Kemudian yang keempat, mengeluarkan zakat, dan yang kelima melaksanakan haji. Nah, ini bagi orang yang mampu ya. Setelah mampu, orang muslim wajib mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan haji. Karena haji itu perlu uang. Nah, mampu di sini juga bukan hanya dalam pengertian uang ya, tetapi dalam pengertian fisik, dalam pengertian juga kesehatan. Tapi insya Allah ya, kalau kita kesehatan, kemudian fisik, sholat waktu, 5 waktu tiap hari itu adalah pelatihan atau olahraga bagi kita. Maka mudah-mudahan kita sehat selamanya, kita dapat mengumpulkan kesehatan dari sekarang, tinggal kita mengumpulkan biaya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menabung juga dari sekarang untuk melaksanakan haji di kemudian hari. Ya. Selanjutnya adalah tentang ihsan. Ihsan pengertian secara bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya kebaikan. Sedangkan secara istilah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Nah, ini di sini lebih meluas ya, bahwa penghambaan diri kepada Allah itu ya tadi itu ya, berbuat baik kepada Allah, sholat, puasa, dan ibadah lainnya ya, semua ibadah kepada Allah. Sedangkan dengan makhluk sosial, perbuatan baik dengan makhluk sosial sesama manusia yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, bermuamalah, itu semua diatur ya, ada aturannya dalam Islam, sehingga kita perlu melaksanakan aturan tersebut dengan baik ya. Lebih lanjut, disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi,
Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan. Ya, dijelaskan oleh Nabi seperti itu. Jadi, dengan demikian, ihsan itu adalah berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama, harus dilakukan setiap saat karena ada kontrol atau ada pengawasan langsung dari Allah. Jadi betul-betul kita merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Kita seolah-olah ada Allah di depan kita, ada Allah di samping kita. Kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, segeralah tidak usah, segeralah singkirkan, karena dalam hati atau dalam pikiran kita harus mempunyai pemikiran bahwa oh, Allah sedang melihat kita. Oh, Allah ada di dekat kita. Oh, nanti segala sesuatunya akan diketahui oleh Allah. Maka dari itu, orang yang menghindari sesuatu yang tidak baik, kemudian kembali ke sesuatu yang baik, kemudian terus-menerus melakukan hal yang baik, itulah disebut dengan ihsan. Maka orang yang telah menerapkan kebaikan atau ihsan tadi disebut dengan muhsin. Begitu ya. Lalu, setelahnya kita belajar tentang iman, Islam, dan ihsan tadi, apakah ada hubungannya antara iman dan Islam, ihsan itu? Jelas, sangat-sangat berhubungan erat ya antara iman, Islam, dan ihsan. Apa hubungannya? Iman sebagai landasan atau keyakinan ya. Kemudian Islam dan ihsan sebagai bukti nyata adanya keimanan tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, seorang mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya. Menunjukkan keislamannya bagaimana? Melalui ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan, yang kita laksanakan sehari-hari, dan dengan menunjukkan keihsanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau seseorang mengakui saya beriman kepada Allah, saya juga Islam karena saya beriman kepada Allah, beriman kepada semua dalam rukun iman. Tetapi dia tidak sholat, tetapi dia tidak puasa, tetapi dia tidak membayar zakat, itu berarti ya tadi ada istilah mungkin Islam KTP kah dan lain sebagainya ya, dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya ya. Maka kalau betul-betul kita mengakui kita ini mukmin atau orang yang beriman, iman kepada rukun iman, 6 rukun iman tadi. Saya juga muslim, saya beragama Islam, maka ikutilah dengan ibadah-ibadah yang diharuskan dalam rukun Islam tadi. Ikuti juga dengan hal-hal yang termaktub dalam keihsanan tadi, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi, seseorang misalnya mengakui keimanan-keimanan yang tertera dalam rukun iman, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah dan keihsanan, maka itulah yang disebut dengan akidah ya. Itulah yang disebut dengan akidah ya, pokok-pokok kepercayaan dalam diri atau ikatan dalam hati ya. Jadi bukan hanya mengimani tapi juga melaksanakan. Kalau sudah begitu, insya Allah akidahnya kuat ya. Oke. Anak-anakku semuanya, itulah tadi penjelasan tentang materi akidah Islam yang di akhir tadi kita membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kita tahu bagaimana hubungannya ternyata sangat erat sekali, satu sama lain saling berhubungan. Ketika satu kita tidak laksanakan, putuslah hubungan tersebut kan, begitu. Jadi kita yakini dalam hati, ya, dibenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Maka disitulah akan terjadi akidah, ya. Kalau sehari-hari kita betul-betul melaksanakan
iman, Islam, dan ihsan tadi, insya Allah akidah kita akan terus tumbuh, akidah kita akan terus istiqomah, ya, akan kuat, tidak bisa tergoyahkan. Ya. Kemudian untuk menambah kekuatan memori kita, untuk memperdalam kognitif kita, ya, tentang materi akidah Islam ini, silahkan Ibu sudah bikin soal untuk pertanyaan-pertanyaan di sini untuk dijawab, nanti bisa melalui Classroom atau melalui WA, ya. Nanti Ibu sampaikan bagaimana cara mengirim jawabannya, ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nomor 1 sampai 3 bisa dilihat kembali di pertemuan pertama, di PowerPoint, video PowerPoint yang pertemuan pertama, ya. Anak-anakku semuanya, dengan berakhirnya tadi materi yang disampaikan dengan ditutup pertanyaan-pertanyaan, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu tadi kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam bentuk keimanan, keislaman, dan keihsanan kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, ya. Maka kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya.